Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Senin 7 November 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Sejumlah produsen tahu di Cilegon ancam mogok sebagai bentuk protes atas mahalnya harga kedelai. Aksi kejahatan di wilayah hukum Polres Serang saat malam hari semakin meresahkan. Polisi lakukan patroli rutin. Wali Kota Serang lepas kontingen Pramuka Serang untuk ikuti lomba di tingkat Kuarda Banten. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, sejumlah produsen tahu di Cilegon mengancam akan melakukan mogok jualan sebagai bentuk protes atas mahalnya harga kedelai. Harga kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe saat ini mengalami kenaikan 100% dari semula Rp7.000 per kilogram sekarang mencapai Rp14.000 per kilogram. Laporan selengkapnya Abi dari Sam Radio Cilegon. Produsen tahu di kota Cilegon mengancam mogok jualan. Aksi mogok dilakukan sebagai bentuk protes atas tingginya harga kedelai. Harga kedelai sebagai bahan baku pembuatan tempe saat ini harganya mengalami kenaikan sampai 100%. Produsen tahu tempe di kota Cilegon, Aji Bangun Ribowo mengatakan, harga kedelai saat ini per 1 kg mencapai Rp14.000, padahal sebelumnya hanya sekitar Rp7.000. Alasan tersebut membuat produsen tempe mengancam mogok berjualan. Dikatakan Aji, para produsen tahu di kota Cilegon akan mogok produksi selama 1 hari. Aji berharap harga kedelai kembali normal lagi agar ia bisa kembali menjual tempe sesuai ukuran dan harga seperti sebelumnya. Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas atau UPTD Pasar Baru Kranggot, Kota Cilegon, Dani Rahmat mengatakan, memang produsen dan pedagang tahu akan mogok jualan. Pedagang tahu mogok jualan lantaran mahalnya harga kedelai, sementara untuk tempe biasanya ukurannya diperkecil. Ia menghimbau warga yang hendak membeli tahu untuk saat ini bisa beralih ke lauk bentuk lain dalam sementara waktu. Demikian saya Abi dari Sam Radio Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, aksi kejahatan pada malam hari di wilayah hukum Polres Serang semakin meresahkan masyarakat. Mulai dari aksi begal hingga aksi tawuran antar geng motor. Untuk itu, untuk meminimalisir dan mencegah aksi-aksi kejahatan tersebut, Polres Serang melakukan patroli rutin setiap malam. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka, Serang. Aksi kejahatan di wilayah hukum Polres Serang saat malam hari semakin meresahkan masyarakat akhir-akhir ini, mulai dari begal sampai tawuran antar geng motor. Polres Serang beserta jajarannya kembali menggelar patroli dalam rangka kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD setiap malam sampai jam 2 pagi dini hari. Patroli bertujuan untuk mencegah munculnya kembali geng motor, anak berandalan, balapan liar, pencurian sepeda motor, sindikat narkoba, dan minuman keras. Kapolres Serang AKBP Yuda Satria mengatakan, kegiatan patroli dalam rangka memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk mengantisipasi adanya berandalan jalanan dan pelaku tawuran. Patroli dilakukan dengan cara hunting, dengan cara menyasar lokasi keramaian yang berpotensi dijadikan tempat nongkrong anak remaja serta perkampungan dan kawasan industri yang rawan kasus pencurian. Kapolres menghimbau kepada masyarakat agar ikut proaktif dalam menjaga situasi keamanan dan menggiatkan lagi Siskamling untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di lingkungan wilayah masing-masing. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia Rahman dari Ramaloka melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Wali Kota Serang Syafruddin melepas kontingen pramuka tingkat penggalang Kota Serang untuk mengikuti lomba pada kegiatan yang dilaksanakan di Kuarda Banten. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang.
Wali Kota Serang Haji Syafruddin sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang Mabicab Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kuarcap Kota Serang melepas 16 putra-putri terbaik tingkat penggalang untuk berlaga di lomba tingkat 4 Kuartir daerah Banten. 8 putri, 8 putra yang berasal dari SMP Negeri 9 Kota Serang dengan 4 pembina pendamping dilepas Syafruddin di lapangan parkir Sekretariat Kota Serang 4 November 2022. Sebagai Ketua Mabicab, Syafruddin menyampaikan bahwa lomba tingkat 4 ini sebagai ajang pembuktian nama baik pramuka, masyarakat maupun Pemkot Serang. Syafruddin juga berharap kontingen Kota Serang bisa membawa nama baik dan prestasi terbaik di lomba tingkat 4 yang akan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Baitul Hamdi Menes Kabupaten Pandeglang pada 4-8 November 2022. Pasukan yang dilepas Ketua Mabicab ini sudah mulai proses yang cukup panjang dengan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan SMP Negeri 9 Kota Serang. Mereka telah mulai lomba tingkat 1 tingkat sekolah, lomba tingkat 2 tingkat ranting, dan lomba tingkat 3 tingkat cabang yang sudah dilaksanakan di Bumi Perkemahan Kota Serang. Demikian dari Mega Suara Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.